Setelah ketegangan militer dengan Pakistan mereda, India kini menghadapi perang yang tak kalah sengit di dalam negeri sendiri. Lebih dari 10.000 tentara India telah dikerahkan ke hutan-hutan Chhattisgarh dan Telangana untuk membasmi salah satu gerakan pemberontak bersenjata paling lama di Asia, kaum Maois. Ini bukan sekedar operasi militer biasa. Ini adalah perang internal yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun. Hutan perbukitan Karigata yang membentang di Chhattisgarh hingga Telangana telah berubah menjadi zona perang. Operasi militer besar-besaran ini dinamakan Operasi Nol atau Kagar. Tujuannya jelas, mengakhiri gerakan Maois sekali dan untuk selamanya. Tahun ini saja lebih dari 200 pemberontak tewas, termasuk 27 orang dalam satu hari, bersama pemimpin Maois paling dicari, Nambala Keshava Rao alias Basa Faraj. Namun, operasi ini menimbulkan kontroversi besar. Chhattisgarh adalah rumah bagi jutaan adivasi, penduduk asli India yang selama puluhan tahun hidup di wilayah yang kaya akan mineral, tapi miskin pembangunan. Banyak aktivis dan oposisi menuduh bahwa yang jadi korban bukan hanya pemberontak, melainkan juga warga sipil adivasi tak bersalah. Menurut data resmi, sejak tahun 2000 hingga 2024, 11.000 orang tewas dalam bentrokan antara tentara dan Maois, termasuk lebih dari 6.000 pemberontak menurut polisi dan tokoh Maois sendiri. Tapi benarkah pendekatan garis keras ini bisa membawa perdamaian? Atau justru akan semakin mengasingkan komunitas paling terpinggirkan di India? Untuk memahami konflik ini, kita harus melihat ke belakang. Gerakan Maois berakar dari pemberontakan Nasalbari di Benggala Barat tahun 1967, dipimpin oleh Kanu Sanyal, Charu Majumdar, dan Jungle Santal. Pemberontakan ini lahir dari ketimpangan agraria, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi kaum miskin oleh tuan tanah. Dari situlah istilah Nasal berasal, diambil dari nama kota Naxalbari. Gerakan ini terinspirasi oleh ideologi Mao Zedong yang bertekad merebut kekuasaan melalui pemberontakan bersenjata, bukan lewat sistem demokrasi yang dianggap korup dan tidak efektif. Pada tahun 1969, para pendiri mendirikan Partai Komunis India, Marxis-Leninis, dan sejak itu pemberontakan menyebar ke wilayah India Tengah dan Timur yang kaya akan mineral. Namun, pemerintah India merespon dengan keras. Ribuan simpatisan Naksal ditangkap atau tewas dalam konflik. Bahkan menurut Kanu Sanyal, pada tahun 1973, sebanyak 32.000 anggota atau simpatisan kami telah dipenjara. Saat keadaan darurat diumumkan tahun 1975, gerakan ini mulai melemah dan terpecah menjadi lebih dari 20 faksi. Namun, salah satu pecahan paling radikal tetap bertahan. Pada tahun 2004, dua kelompok sempalan MCC dan Perang Rakyat CPI atau ML bergabung dan membentuk Partai Komunis India Maois, kelompok militan utama saat ini. Dengan basis di hutan-hutan Chhattisgarh, Jharkhand, dan Odisha, mereka menjadi kekuatan pemberontak yang sulit ditumpas. Gerilyawan Maois menguasai area yang sulit dijangkau, menggunakan taktik perang hutan, ranjau, dan penyergapan. Kini, dengan tewasnya Basa Faraj, tokoh penting Maois, pemerintah India mengklaim telah memukul telak jantung perlawanan bersenjata. Namun pertanyaannya, apakah ini akhir dari perang Maois?
Mereka mendesak dialog dan pendekatan sosial alih-alih hanya operasi militer. Karena masalah utama yang melahirkan pemberontakan ini, kemiskinan, ketimpangan, dan eksklusi adivasi belum terselesaikan. Di saat India berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan kekuatan global, konflik berdarah di jantung negerinya sendiri masih menyala. Apakah pendekatan hancurkan semua akan berhasil, atau justru menyulut bara perlawanan generasi berikutnya?